Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisi. Di sini saya akan melakukan pembacaan pada foto rongsan. Yang pertama di sini kita nyalakan dulu lightboxnya, lalu setelah itu kita letakkan fotonya itu di dalam lightbox dengan foto sebelah kirinya itu menghadap ke foto sebelah menghadap ke sebelah kanan pembaca. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan pada identitasnya. Di sini ada nama, lalu usia, jenis kelamin, dan juga tanggal nomor rekam medisnya. Lalu setelah itu kita lakukan juga pemeriksaan pada tanggal pengambilannya atau tanggal fotonya. Lalu kita juga cek pengambilan fotonya ini AP atau PA. Di sini pada pasien itu AP. Lalu kita juga cek tanda kanan atau kirinya itu. Di sini tanda kiri itu ditandakan dengan adanya huruf L, yang dimana menandakan adanya left atau kiri. Lalu setelah itu juga kita lakukan pemeriksaan penilaian pada kualitas fotonya, di mana yang pertama kita cek kualitas fotonya itu apakah pencahayaannya itu bagus atau tidak, lalu apakah kontrasnya itu lebih kehitaman atau lebih ke putih. Di sini pada pasien normal, ada yang di sini pada pasien ada lebih kehitaman dan juga lebih ke putih. Lalu setelah itu kita juga cek pada rotasinya apakah simetris atau tidak pada ujung medial clavicular dengan ujung medial clavicular kanan dan kirinya, apakah sama atau tidak jaraknya. Lalu setelah itu kita cek juga apakah foto ini diambil dengan pasien saat inspirasi maksimal atau tidak, yang dimana adanya diafragmanya itu sejajar dengan kosta anterior 5 sampai 6. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan juga pada magnifikasinya, apakah kalau di AP itu biasanya si jantungnya itu lebih jauh daripada film. Jadi si jantung itu lebih besar. Di sini pada magnifikasinya tidak terlihat jelas karena di sini ada infiltrat. Karena ada infiltrat, jadi atau banyaknya cairan, jadi tidak terlalu terlihat. Lalu setelah itu kita lakukan juga pemeriksaan pada angulasinya, yang dimana apakah pasien ini dilakukan dengan posisi berdiri tegak atau lurus dengan si lalu setelah itu kita dengan si klavikulanya itu diproyeksikan di bawah kosta 1 posterior. Lalu setelah itu kita lakukan diagnosis, yang dimana apakah trakea di posisi tengah ataukah adanya trakea deviasi atau tidak. Lalu tentukan juga posisi jantungnya. Nih di sini tidak terlalu kelihatan karena adanya infiltrat. Lalu setelah itu kita juga buat garis imajiner nih. Di sini buat garis imajiner atau garis tengah. Lalu setelah itu kita buat huruf garis A. Tapi di sini karena adanya banyaknya infiltrat jadi tidak terlihat. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada normal CTR atau kita nanti lakukan penghitungan CTR atau kardio toraksik rasio. Lalu setelah itu normalnya itu lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada sinusnya, yang dimana di sini pada sinusnya itu tidak tumpul atau tidak sudutnya tidak terlalu kelihatan. Lalu setelah itu karena adanya si cairannya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada amati lapang paru atasnya, apakah di sini warnanya hitam atau tidak. Di sini pada lapang paru atasnya itu hitam pada pasien. Lalu apakah ada garis-garis putih gambaran pada pembuluh darahnya? Di sini ada. Lalu setelah itu apakah adanya gambaran vaskular paru yang normal atau corak berwarna putih atau namanya itu opak. Di sini ada corak-corak berwarna putih. Lalu ada corak bronkopaskularnya itu normalnya itu kurang dari 2/3 lapang paru. Lalu setelah itu kita cek juga hilumnya. Normalnya itu hilum kiri lebih tinggi daripada hilum yang kanan. Lalu setelah itu diameternya juga normalnya itu 9 sampai 16 mm. Lalu setelah itu kita amati juga
pada amati juga pada tulang apa kostanya, skapulanya, klavikula, dan juga kita amati pada jaringan-jaringan lunak dinding toraks pada payudara dan juga kulit atau subkutis, apakah normal atau tidak. Lalu setelah itu kita lakukan kesimpulan, catat kesimpulannya, dan tadi apakah si trakeanya adanya deviasi atau tidak, lalu apakah core-nya itu normal atau tidak, lalu pada pulmonnya itu tadi pada hilusnya itu normal atau tidak, lalu pada setelah itu kita tulis, kita catat hasilnya. Lalu setelah kita catat, kita lakukan interpretasi pada pasien. Di sini tadi juga adanya infiltrat ataupun cairan yang dimana tidak adanya terlihatnya si jantungnya itu tidak terlihat jelas. Lalu tadi juga sudut dari sinusnya juga tumpul atau tidak terlihat jelas, yang dimana di sini juga berwarna putih dimana menandakan adanya cairan. Di sini saya mungkin diagnosisnya itu adanya efusi pleura pada pasien, ataupun bisa juga adanya pneumonia karena adanya cairan, dan di sini pada fotonya itu terdapat berwarna putih yang menandakan adanya cairan. Tadi kita juga cek apakah di sini lapang parunya ini berwarna hitam atau tidak, atau lusen. Tadi sudah di sini pada pasien di lapang paru atasnya berwarna lusen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.